setiap ujian dapat menolong kami untuk hati kami terangkat. Kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan masih mengasihi kami, masih menolong kami, dan masih memberikan pengampunan. Mujizat juga masih nyata bagi kami. Bapa, kami tanpa Engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau selalu, Tuhan. Berkenan Engkau terus mengulurkan tangan buat kami, untuk merawat menjaga kami, sehingga kami Tuhan terus merasa aman, merasa bisa mampu oleh karena Tuhan. Sehingga jaminan sebagai pemenang nyata dalam hidup kami. Bukakanlah hati kami, singkapkan maksud-Mu yang rahasia itu, supaya kami dapat menangkapnya, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, urapikan sekalian, baik yang mendengar, lebih lagi yang menyampaikan. Semuanya ada di bawah kendali Allah. Semuanya dalam urapan Allah. Supaya firman tidak lewat itu saja, namun termeterai di hati kami, berakar dari kami, bertumbuh, bahkan berbuah. Kami rindu hidup kami memuliakan Tuhan. Dan kami juga rindu hidup kami dimuliakan oleh Allah. Dengan segala kekurangan kelemahan kami, ampuni kami Tuhan, selebihnya nama Tuhan dimuliakan. Berbicara Engkau Tuhan, karena kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita patut bercita, kita juga patut berbahagia oleh karena Tuhanlah yang sudah menolong kita, membawa kita sampai saat ini. Akan sangat nyata pertolongan-pertolongan Allah bagi kita. Ya, mungkin kalau saya membandingkan banyak orang nanti akan menghakimi. Tetapi paling tidak siapapun kita, ya, kita sendiri yang dapat merasakan bagaimana manisnya rasa madu, bagaimana juga nikmatnya makannya Tuhan. Demikian juga keberadaan kita bersama dengan Tuhan sulit untuk menjelaskan, tetapi dapat kita rasakan. Nah, rasa inilah yang kadang-kadang tidak bisa kita lukiskan dan kita katakan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, setialah di dalam Tuhan. Karena Tuhan lebih setia. Karena Tuhan lebih dulu setia bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau saat ini mengajak kita semua untuk fokus dalam merenungkan ajaran Kristus yang terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kita akan baca secara bersama-sama, ada 5 ayat saja. Nah, 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 5, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian tiara, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab teman aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, saat ini saya akan terus mengajak Bapak Ibu merenungkan hidup yang dipuji, ya, hidup yang dipuji oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, selama masa pelayanannya Tuhan Yesus telah bertemu dengan banyak orang. Kepada mereka semua Tuhan Yesus banyak mengajar, terlebih lagi meluruskan, menegur, dan juga mengkritik.
Namun ada satu hal yang jarang dilakukannya, yaitu memberi pujian secara terbuka kepada seseorang. Alkitab memang mencatat bahwa Tuhan Yesus lebih banyak mengkritik daripada memuji orang. Sekalipun demikian, jangan lantas menganggapnya sebagai tukang kritik, karena itu dilakukannya secara objektif. Ya. Tuhan Yesus tidak bisa disuap. Tuhan Yesus tidak bisa diajak negosiasi. Ya. Tuhan mau mengkritik secara objektif, Tuhan mau juga menegur secara objektif, dan Tuhan juga mau memuji seseorang itu secara objektif. Dia akan mengkritik orang yang layak dikritik, dan juga memuji orang yang layak dipuji. Kalau kita perhatikan, di antara orang yang akan dipuji Allah adalah pelayan di Korintus. Ya, pelayan di Korintus. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah, ayat yang kelima bagian C. Nah, jika kita perhatikan, ya, melalui pembacaan firman Tuhan tadi, setidaknya ada 3 hal mengapa pelayan-pelayan di Korintus dipuji oleh Allah. Mengapa hidup di Korintus itu dipuji oleh Allah. Kalau kita perhatikan, ya, ada perwira di Kapernaum dipuji oleh Allah, oleh karena dia punya kasih, punya iman dan punya pengharapan, sehingga prajuritnya tembus oleh karena iman dari seorang perwira. Dia pun dipuji, ya, tidak ada kutemukan iman sebesar ini di daerah ini. Nah, itu. Lalu yang dipuji oleh Allah juga adalah apa? Orang yang setia mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh Allah. Makanya ada firman Tuhan, setialah dalam perkara-perkara yang kecil, karena perkara-perkara yang besar sudah menunggu. Selain ada banyak yang dipuji Allah, pelayan-pelayan di Korintus juga dipuji oleh Allah. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita dipuji oleh Allah? Yang pertama, hidup yang dipuji oleh Allah adalah hidup yang dapat dipercaya. Kalau kita perhatikan ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari Tuhan pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Demikian juga hidup kita bisa dipercaya, dapat dipuji kalau kita bisa memiliki kepercayaan. Jikalau hidup kita dapat dipercaya, hidup kita akan dipuji. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat di Korintus adalah yang memiliki latar belakang orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Memang pantas, ya, oleh karena memang dia orang yang berpengetahuan, orang yang pintar, dan orang juga yang cukup sukses dalam ekonomi, sehingga hidupnya tanpa Tuhan pun dia sudah berkecukupan, tanpa Tuhan pun dia sudah terbiasa untuk hidup senang. Makanya kehidupan jemaat di Korintus ini adalah kehidupan yang sangat congkak, sangat sombong. Nah, disitulah Paulus mendirikan jemaat di tengah-tengah orang yang sombong, yang congkak. Dan selalu kehidupan daripada pelayanan Paulus adalah selalu membuka rintisan, lalu dia tinggalkan. Dia buka lagi rintisan. Nah, pada saat rintisan sudah mulai mau ditinggalkan oleh Rasul Paulus, jemaat mula-mula di sana ada yang sudah mulai bertumbuh, tetapi juga ada yang masih tetap angin-anginan. Yang boleh dikatakan masih tetap hidup lama, masih tetap kehidupannya tidak ada perubahan. Hidupnya masih menyamarkan kehidupan lama. Hidupnya masih penuh dengan tipu muslihat. Hidupnya masih penuh dengan rekayasa. Ya, hidupnya masih penuh dengan apa? Dengan hal-hal yang kamu praktek. Sehingga Rasul Paulus menekankan kepada jemaat mula-mula di ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Kami itu suatu apa? Berbicara tentang kata ganti yang berhubungan dengan kelompok orang yang diwakili sebagai hamba-hamba Kristus, ya.
yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bahasa aslinya maksudnya oikonomos, yang dipercayakan untuk mengatur rumah Allah adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menegaskan kamu sebagai pengatur rumah Allah, kamu sebagai amat Tuhan, kamu sebagai pelayan, kamu sebagai orang percaya, kenapa harus dapat dipercaya? Oleh karena kondisi kehidupan di Korintus masih banyak yang penuh dengan tipu muslihat. Namun sudah ada orang yang lahir baru. Namun sudah ada orang yang punya hati untuk melayani. Umur pelayanan di Korintus ditinggal oleh Paulus 1,5 tahun, baru 18 bulan. Paulus kembali meneliti Efesus. Lalu dia menulis tentang informasi yang didengar di Korintus. Dia banyak memuji Tuhan di situ. Banyak juga dia menyelipkan suatu pengembalaan. Makanya kalau kita lihat diawali dengan apa? Di sini ada perpecahan, ada perselisihan, ya, ada hikmat yang dibenturkan, hikmat manusia dengan hikmat Allah. Nah, oleh sebab itulah di ayat yang ke-1 di pasal 4 ini supaya mengajak jemaat mula-mula terlibat di dalam pelayanan. Nah, supaya hidup kita dipuji Allah di dalam pelayanan itu. Apapun tugas yang kita ambil dalam pelayanan itu harus dapat dipercaya. Ayat ini juga menjadi suatu penghiburan sebenarnya. Menjadi satu harapan bagi siapa? Bagi jemaat yang sudah meninggalkan hidup duniawi dan mengenakan hidup surgawi. Karena bagi orang yang sudah kelihatannya lahir baru, hidupnya sudah senantiasa menunjukkan kehidupan yang tidak Tuhan, diberikan dia kepercayaan. Untuk apa? Untuk terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam mengatur rumah Allah, terlibat sebagai oikonomos itu. Nah, saudara, kalau kita juga perhatikan, ayat ini juga menjadi teguran bagi pelayan-pelayan, bagi jemaat yang masih mengenakan hidup lama, yang masih mengandalkan kehebatan dunianya, yang masih mengandalkan kepintarannya, yang masih mengandalkan uangnya, yang masih mengandalkan ketampanannya, yang masih mengandalkan kecantikannya, yang masih mengandalkan secara dunia, dia masih andalkan semua itu. Sebenarnya itu juga masih ditegur oleh Allah, karena semuanya itu tidak ada artinya kalau tidak dapat dipercaya. Itu maksudnya. Nah, oleh sebab itu, siapapun kita, ya, sebagai apapun kita, kalau hidup kita mau dipuji oleh Allah, hidup kita harus dapat dipercaya. Amin. Harus dapat dipercaya. Ya, harus dapat dipercaya. Mungkin kita memiliki latar belakang, ya, yang memang punya kelebihan di masing-masing tugas panggilan kita. Katakanlah mungkin kita sekarang semua sudah punya ijazah yang sekolah tinggi. Kita juga mungkin sudah punya pengalaman kerja yang cukup lama, bahkan bisa menjalankan usaha sendiri. Kita juga mungkin punya pasar, punya langganan yang banyak, bahkan juga kita punya uang banyak untuk bangun usaha. Rasul Paulus sebenarnya mau membawa jemaat di Korintus supaya dia sangat menyadari campur tangan Allah dalam hidupnya. Karena tingginya ijazah, banyaknya punya ijazah saudara, banyaknya kita punya pengalaman, kehebatan kita juga mungkin kita buka usaha, punya langganan banyak, punya modal bahkan, semua itu tidak ada artinya tanpa kita dapat dipercaya. Itu maksudnya. Karena orang-orang di Korintus sangat banyak dengan kelebihan yang dia punya. Kelebihan sampai bertipu muslihat, kelebihan sampai berkamuflase. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau tidak dapat dipercaya.
Makanya di ayat yang kelima berkata itu, maka tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Orang yang bagaimana yang dipuji oleh Allah adalah orang yang dapat dipercaya. Memang untuk mempercayai sulit, saudara. Sulit sekali, tidak gampang. Ya, konsekuensi dengan komitmen. Apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, itulah yang kita pertanggungjawabkan. Tidak kurang, tidak lebih. Maka kita akan dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Nah, memang kalau kita berbicara tentang kepercayaan orang lain, selain memang dia akan melihat apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan apa yang kita katakan. Kadang-kadang juga berkaitan dengan keuangan. Ya. Nah, kalau saya punya teman duduk di pengurus DPP, dia bagian misi, ya. Lalu setiap rapat-rapat raker, Badan Pengurus Daerah Bali selalu mendapatkan reward, mendapatkan ujian. Karena laporan keuangannya gamblang. Apapun yang dilakukan BPD Bali selalu nyata. Masuknya berapa, keluarnya berapa, untuk apa saja. Dan selalu dapat di-cross-check dengan bukti-bukti pengeluaran. Ya. Lalu daerah-daerah yang lain tidak, bahkan banyak yang tidak melaporkan keuangan. Makanya seorang teman berkata, namanya Pak Trisha Sukardi, Immanuel Sukardi, kalau seseorang tidak dapat dipercaya dalam keuangan, tidak bisa dipercaya dalam hal-hal yang lain. Dia katakan demikian. Kalau dalam keuangan bermasalah, dia pasti bermasalah dalam hal yang mau lakukan. Maka saya lihat gereja di Bali sangat kompak, sangat rukun. Oleh karena keuangannya dia rukun sekali, dapat baik sekali. Tuhan akan mempercayakan semuanya. Memang kalau kita di Bali ini, setiap gereja lokal itu berkewajiban untuk menyetor 10% ke BPD. Lalu BPD yang mengolah 60% ke daerah, 40% ke pusat. Itulah yang kita kelola, dan itu sangat transparan. Ya. Nah, memang masalah-masalah keuangan yang sering dipakai untuk apa? Untuk menguji apakah kita dapat dipercaya atau kita dapat dicurigai. Dan sebetulnya memang saya yang menjadi penasaran, ya, menjadi penasaran diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak akan selalu berbicara dalam hal itu. Sebagai istri, sudahkah kita pernah diuji oleh suami? Oleh karena kita sudah membangun suatu kepercayaan. Atau sebagai suami, sudahkah kita pernah mendapat reward dari seorang istri? Oleh karena kita betul-betul bisa dapat dipercaya. Atau justru sebagai seorang suami istri yang memiliki satu kesatuan yang untuk bahkan dikatakan satu daging oleh Tuhan, justru ada kecurigaan satu dengan yang lain. Ada ketidakpercayaan dengan yang lain. Kalau itu yang terjadi, saya tidak akan pernah ada pujian. Karena pujian dalam hidup kita datang jikalau kita dapat dipercaya. Amin. Memang sangat sulit membangun kepercayaan, sangat sulit. Ya, apalagi memang kita sudah pernah ditandai, bahkan memang sudah pernah mengecewakan seseorang, sangat sulit. Ya, saya sangat sulit membangun kepercayaan kepada istri saya. Karena memang pertobatan saya jatuh bangun. Ya, perubahan percaya Tuhan, punya iman yang bagus, jatuh judi. Sampai akhirnya sudah berkali-kali saya minta persetujuan untuk sekolah teologi. Baru saya bilang mau sekolah, dia setuju, pokoknya sekolah. Padahal ada anak-anak yang dibiayai. Ya, kita harus fokus sebenarnya untuk biaya kerja. Tapi dia bilang, ya udah, setuju sekali kalau kamu mau sekolah teologi. Dia bilang. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu kok secepat itu setuju untuk kayak sekolah teologi? Supaya kamu bisa bertobat dengan benar. Itu aja jawabannya. Nah, tidak gampang untuk membangun sebuah kepercayaan. Ya, terlebih lagi, siapa kita yang sebenarnya? Ya, makanya perlu supaya kita tidak ibaratnya seperti kacang yang lupa kulit. Ya, kadang-kadang kan juga terjadi.
Ya, ayat yang ke-26 di pasal 1 itu, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, dan seterusnya dan selanjutnya. Saya merenungkan, saya membaca ayat ini, lalu saya putar film kehidupan saya yang lama. Awal-awal saya itu percaya sama Tuhan, saya menangis. Dan saya menangis, siapa sih Lukas? Sehingga sampai tadi bisa seperti ini, itu semua hanya anugerah Tuhan. Itu semua kami kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin kita semua mau dipuji oleh Allah. Kalau hidup kita mau dipuji oleh Allah, bangun kepercayaan itu. Kita harus hidup yang dapat dipercaya. Hidup kita itu dapat dipercaya, pasti dipuji oleh orang lain, oleh teman bekerja, dan oleh pasangan kita. Lebih lagi, Allah sangat objektif. Dia tidak akan pernah memuji yang tidak terpuji. Dia tidak akan pernah memuji yang memang harusnya dia puji. Nah, yang kedua adalah hidup yang tidak menghakimi. Ayat 3-5 itu sangat jelas dikatakannya. Bagiku sedikit sekali artinya takkan aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malah diriku sendiri pun tidak ku hakimi, sebagaimana aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Nah, hidup kita tidak bisa dipuji oleh Allah kalau hidup kita tidak menghakimi siapapun. Oleh kenapa? Oleh karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kembali lagi, jemaat di Korintus, kehidupannya penuh dengan kamuflase, karena memang dia orang yang memang orang-orang kafir, kebanyakan orang-orang kafir. Sekalipun memang dia ada keturunan Yahudinya, tetapi dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia tidak hidup baru. Dan hidupnya hidup lama. Karena semua mendukung untuk melakukan hidup lama. Dan memang dia belum pernah ada kabar baik yang memang masuk mengabarkan dan menebarkan di situ. Sehingga pada saat Rasul Paulus masuk, ada sesuatu yang baru. Namun dia tidak bisa meninggalkan kehidupan-hidupannya yang lama. Kehidupannya yang sudah mapan, kehidupannya yang sudah terbiasa memimpin, kehidupannya sudah biasa mengatur. Sehingga apa? Sehingga dia pun masih suka menghakimi, masih suka menilai, masih suka untuk mengadili. Makanya di ayat yang pertama, engkau akan dipuji oleh Allah, menjadi pengatur rumah Allah jika engkau tidak menghakimi. Karena penghakiman haknya Tuhan. Bagaimana dengan situasi kita? Ya, bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana dengan keberadaan dan kehidupan kita? Ya, terjadinya hambatan dalam melayani, saudara. Bahkan terjadinya pelayanan yang tidak bisa berjalan. Ya, kenapa? Karena kita menilai dan menghakimi seseorang terlebih dahulu. Jikalau pelayanan kita sudah disertai dengan menilai, saudara, tidak akan bisa optimal. Kalau pelayanan kita sudah disertai dengan penghakiman lebih dahulu, tidak akan pernah maksimal. Coba saudara renungkan dalam praktek hidup kita. Sebagai istri misalnya, jikalau saudara sudah menghakimi suami, sebagai istri tidak akan berfungsi normal. Sebagai suami misalnya, kalau kita sudah menghakimi istri, kita juga tidak akan bisa maksimal, optimal untuk melayani istri. Kenapa? Karena hambatan terbesar melayani, melakukan gerakan-gerakan kasih kepada seseorang adalah kalau kita sudah menghakimi. Oh, ngapain saya harus nolong dia? Bukankah dia itu bapaknya peminum? Bukankah dia bapaknya masih perokok, masih penjudi, bahkan bapaknya aja banyak uang, dia masih bisa nyari cewek, bawa cewek baru. Sekarang anaknya udah bisa bayar SPP. Itu namanya menilai. Ya, sehingga tidak akan pernah terjadi pelayanan di situ. Padahal yang memang butuh kita layani anaknya.
Kalau nggak bisa bayar, harus keluar. Memang ada firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita membuang apa? Mutiara ke kandang babi. Tapi bukan berarti kita bisa menempatkan di mana-mana hal itu. Kondisi itulah yang kental nampak di apa? Di kondisi jemaat Korintus. Makanya Paulus sangat tegas katakan, engkau bisa dipuji sebagai oikonomos kalau engkau tidak menghakimi. Karena penghakiman haknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali lagi ke renungan. Adakah pelayanan yang tidak maksimal? Ya, oleh karena hati kita ada rasa dendam, ya, ada rasa kecewa, sehingga muncullah praktek-praktek penghakiman itu secara langsung. Ya, saya yakin sebagai pasangan suami istri kalau sudah ribut, bertengkar, pasti tidak akan optimal di dalam melakukan segala sesuatu pasca bertengkar itu. Pasti. Oleh karena sudah ada apa? Sudah ada nilai-nilai penghakiman dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, hidup kita tidak akan pernah dipuji oleh Allah. Kita bisa saja membela diri. Itu kan dia begini Pak, dia begitu Pak. Tapi tetap memang mengatakan penghakiman haknya siapa? Haknya Tuhan. Kita tidak usah ikut bawa palu, tidak usah ikut ketok palu. Serahkan saja sama Tuhan. Di dalam 1 Petrus, ya, kita lihat di 2. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk meneladani Kristus. Kristus dihina, tapi dia menyerahkan kepada Bapa. Diejek, diolok, dimaki, dia tidak membalas. Justru dia menyerahkan kepada Tuhan. Itulah yang paling indah, saudara. Itu yang paling indah. Nah, sering sekali memang kalau kita sedang memiliki latar belakang, apalagi orang dagang, orang bisnis yang cepat sekali akan respon begitu. Tetapi saya harus belajar banyak dari firman Tuhan. Karena semakin banyak jemaat dilayani, semakin complicated masalahnya. Ya, ada suami lah yang mau ninggalin istri, ada istrinya yang mau ninggalin suaminya. Terus sekarang ada orang tuanya yang untuk darah saya yang ditanya, di mana Pak? Ini ada berita begini. Nah, saya kembali, ya, lakukan sesuai dengan Tuhan. Kalau memang tidak sesuai, tidak usah dilakukan. Dan doakan saja. Tidak usah kita membela diri. Tidak usah kita protes dan memberontak. Karena itu akan memperpanjang penderitaan kita. Doakan saja. Karena memang itu berita Tuhan. Doakan. Berkati. Doakan dan berkati. Dan kita sudah melakukan apa yang di bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya dia dan lihat apa yang terjadi. Pasti akan membawa kemenangan bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang ini persoalan tidak gampang. Untuk dipuji, persoalan tidak gampang. Tidak cukup hanya punya prestasi, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kita juga harus punya karakter, yaitu dapat dipercaya dan tidak menghakimi orang lain. Lalu yang ketiga, hidup kita dipuji oleh Allah. Ya, kalau hidup kita tidak mencari-cari pujian. Ini. Oleh karena pujian itu kan natural sekali gitu ya. Makanya ayat yang kelima itu sangat jelas. Maka tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Allah satu pribadi yang tidak bisa disogok. Allah satu pribadi yang sangat objektif di dalam menilai. Nah, maka dari itu hidup kita bisa dipuji oleh Allah, kalau hidup kita tidak mencari-cari pujian. Kembali lagi, jemaat di Korintus kondisinya sudah sangat parah. Karena memang dia sudah hidupnya penuh dengan kamuflase. Hidupnya penuh dengan tipu muslihat. Ya, kesalahan ditutupi dengan kesalahan. Dosa ditutupi dengan dosa. Kejahatan ditutupi dengan kejahatan. Sehingga dia nampaknya adalah orang yang baik supaya dapat pujian oleh manusia. Namun inilah yang diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau mau hidupmu dipuji oleh Allah, jangan mencari-cari pujian. Dengan apa? Dengan melakukan, dengan menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Makanya saya senang sekali pujian. Siapa dulu yang pujiannya itu sudah saya pernah katakan. Buka dulu topengmu, yang itu dulu. Bagus sekali itu. Ya.
Kadang-kadang kita sendiri harus benar, harus sadar, harus ingat. Ya, dengan pesan-pesan yang memang sangat manusiawi sekali. Buka dulu topengmu. Gitu. Makanya ada teman memakai ringtone zaman itu. Lama ada diangkat, memang sengaja. Sudah sampai habis itu, saya sampai matikan, dia hubungi lagi. Baru dia angkat. Ketawa dia. Kenapa kalau lama sekali tidak angkat? Biar Pak Pendeta puas mendengar ringtone saya. Dia bilang, bagus sekali ringtone-nya. Apakah Pak sudah buka topeng? Kalau udah, saya baru mau ngomong. Dia bilang gitu. Teman-teman kelas dulu. Nah, itu. Ya, karena masalah pujian adalah masalah yang natural. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita bisa dipuji oleh Allah. Jikalau kita tidak mencari-cari pujian. Pada saat kita mencari pujian, pasti kita akan melakukan sesuatu kesalahan di lain sisi. Cerita seorang istri atau seorang ibu tiri. Ya, saya pernah nonton sinetron, begitu dia sebagai istri yang memang punya anak tiri dan yang juga punya mertua di sana. Waduh, kasarnya kepada anak tirinya disolimi. Oh, pokoknya tidak dijaga, tidak dirawat dengan baik. Ya, kalau melihat cerita itu memang betul-betul sadis ya, ibu tirinya. Demikian juga bahkan mertuanya sendiri. Ya, dia anggap, oh dia pokoknya apa namanya itu, tidak dibaiki gitulah. Tetapi pada saat suaminya datang, waduh, dia berubah 100%, berubah 180 derajat sikapnya. Begitu manis, begitu lembutnya dengan mertuanya, dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia mencari apa? Mencari pujian terhadap suaminya. Nah, hal ini yang saya katakan, bahwa pada saat dia mencari pujian, di sisi lain pasti dia melakukan sesuatu kesalahan. Sehingga terjadilah dia menutupi dan menutupi seterusnya. Dan pada saat kita sudah mencari dari pujian, sebenarnya kita sedang mencari kubur untuk mengubur diri. Biarkan pujian itu datang secara natural. Biarkan pujian itu datang secara normal, secara alamiah. Karena tidak akan kemana. Istilahnya gunung dikejar itu tidak akan pergi gitu. Ya. Lakukan apa yang memang kita harus lakukan. Yang natural, yang benar, yang lurus saja. Tidak usah mencari-cari pujian. Nah, saudara, kalau kita mau hidup kita dipuji, mendapat reward, ya, jangan mencari-cari pujian. Karena pada saat kita mencari pujian, hidup kita akan penuh dengan tipu muslihat. Hidup kita akan berat, saudara. Hidup kita akan menjadi beban. Ya, kenapa? Pada saat kita hidup dalam tipu muslihat, ketakutan pasti akan terjadi. Ketemu dengan si A, kemarin aku apa dengan dia? Ketemu dengan si B, beda masalahnya. Satu pokok cerita bisa bermacam-macam. Makanya dia mesti ingat-ingat. Saya sering ketemu orang yang begitu. Ajak ngobrol, kemarin ceritanya begini-begini, lu kok cepat berubah. Nah, kemarin katanya begini, Pak. Sekarang kan begini. Berarti dia tidak dengan orang lain juga berbeda. Itu artinya apa? Dia tipu muslihat. Dia mencari-cari pujian. Supaya KON dia itu baik gitu. Padahal dia sudah menutupi kesalahan dosanya itu dengan apa? Dengan penuh tipu muslihat. Sehingga ada ungkapan lain di hati, lain di bibir. Ya, ini yang bermasalah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan secara objektif. Karena Tuhan tahu sampai hati kita yang paling dalam, amin. Maka saya sering katakan, mari kita berperkara dengan kejujuran bersama Tuhan. Orang lain bisa kita tipu hati, orang lain bisa kita uluk-uluk, tapi Tuhan akan pernah dapat kita uluk-uluk. Tuhanlah penilai yang objektif. Tuhanlah yang memberikan pujian secara terbuka dan objektif. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus dan sekarang kepada kita semua, kalau kita mau hidup kita dipuji, ya, kita harus hidup dapat dipercaya. Hidup kita harus dapat dipercaya.
Yang kedua, hidup kita tidak menghakimi. Lalu yang ketiga, hidup kita tidak mencari-cari pujian. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk menegur kami. Memang sulit bagi kami, namun kami yakin saat kami mau, Tuhan akan memampukan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami dinilai secara natural. Apa yang kami lakukan, sungguh kami lakukan sebagaimana yang kami katakan. Sehingga apa juga yang kami pertanggungjawabkan dengan yang kami lakukan. Apa yang kami pertanggungjawabkan, tidak lebih, tidak kurang. Ampuni yang tak berkenan Tuhan. Dan kami rindu supaya kiranya kami membangun kepercayaan. Kiranya kami juga tidak menghakimi orang lain. Bahkan kami tidak mencari-cari pujian. Tidak mencari-cari reward. Tidak mencari-cari. Biarlah melalui hidup kami punya reward. Kami tidak menghakimi, justru kami punya kasih. Dan kami juga dapat dipercaya. Sehingga pujian itu datang. Pujian itu akan datang. Bukan saja dari orang-orang di sekitar kami. Tetapi dari Allah sendiri. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Memang kondisi saat ini, zaman-zaman sekarang ini, ya, kita hidup di antara, gitu ya, antara pemuasan kedagingan kita dan juga pemuasan kerohanian kita. Namun lebih banyak memang yang menuntut adalah kenyamanan kedagingan kita, ya. Nah, oleh sebab itu inilah yang sering terganggu kedagingan kita. Namun saya mau mengajak Bapak Ibu, urusan kita datang kepada Tuhan adalah urusan pribadi. Gitu. Suami tidak akan bisa mengkatrol istri. Istri tidak bisa mengkatrol suami pada saat Tuhan datang kali yang kedua. Tidak akan bisa. Oh, suami saya kan sudah pelayanan Tuhan. Suami saya kan sudah pelayanan Tuhan. Tolong dong. Tidak ada itu. Maka dari itu tugas kita memang hanya mendoakan. Ya. Karena kalau mendoakan tidak akan ada batasnya. Tapi kalau saudara belum siap, tapi saudara menegur, pasti ada batasannya. Karena pasti akan ribut. Benar tidak? Pasti akan ribut. Doakan saja sudah, doakan. Karena tidak ada batasnya. Pasti saatnya Tuhan akan jamah. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu bergumul untuk saudara, untuk istri, untuk suami, apapun, siapapun. Doakan saja. Karena urusan kita dengan Tuhan adalah urusan itu pasti. Justru bangun iman kita supaya semakin kuat, supaya semakin kokoh. Sehingga sungguh pada saat nanti Tuhan datang, kita betul-betul ada mahkota. Kita betul-betul introng Pak Presiden, ya. Oleh sebab itu mari semangat dalam Tuhan, jangan melihat berapa yang hadir, ya. Jangan melihat kenapa-kenapanya, ya. Tetap saja doakan yang tidak hadir, ya. Tetap dari informasi apa kendalanya, apa supaya kita mungkin kita tidak akan bisa menolong memang secara praktis, tapi kita bisa mendoakan lebih fokus. Kenapa kita perlu ada seseorang mungkin sakit gitu ya? Kita tidak akan mungkin bahwa dia memang rumah sakit lalu biaya, tidak mungkin kan? Ya, mungkin kalau membantu ala kadarnya iya, itu pun mungkin kalau ada. Tapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan mendoakan. Kenapa kita harus tahu keadaannya dia sakit apa setiap pasti supaya doa kita juga lebih fokus. Oh dia lagi demam berdarah sekarang Pak, sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan supaya dia sembuh. Ya, nah itu memang tugas kita untuk mendoakan dan mendoakan. Mari Bapak Ibu kita memberi hati kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan semua. Tuhan memberikan segalanya untuk kita. Sekarang saatnya kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita sering sekali lupa, ya. Maka itu Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Kita banyak yang tidak tahu, makanya setiap waktu Tuhan akan memberitahu apa yang tidak tahu dari kita. Namun ada yang sering kita lupakan adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu sering sekali kita lupakan. Sehingga kita pun bersikap arogan, bersikap mentang-mentang. Seolah-olah kita ini bisa, kita ini mampu.
Padahal semua itu ada karena Tuhan. Amin. Biar kita akan ingat kasih Allah. Satu pujian ya buat kita, ingat kasihnya, ingat kebaikan. Kalau ibu pilih ya, kalau itu pernah ada ya. Sini belum ada ya. Dan kita naikkan pujian supaya kita lebih banyak melayani Tuhan, melayani. Darahnya tertumpah sampai dia katakan Elias Bapak jangan tinggalkan aku. Kalau kita memahami perkataan ini dengan logika, dengan pikiran, dengan konsep teologi, kita akan tinggal. Namun terima konsep itu dengan iman. Itulah tanda penderitaan Tuhan di kayu salib.
Itu juga tanda kasih Allah Bapa kepada anaknya di saat anaknya menanggung dosa saudara dan saya. Oh, haleluya. Janganlah saudara membuat dia tersalib kembali. Sehingga sesudah saudara menerima roti dan anggur ini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sikap perbuatan memuliakan nama Tuhan. Angkat roti, kita makannya bersama-sama. Oh, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mengucapkannya lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Kawan saudara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, darah Tuhan yang sudah membasuh menjadi putih seperti bulu domba, putih seperti kain kasa. Darahnya tertumpah buat dosa saudara dan saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua di cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Yesus bersyukur. Glory Yesus, glory, 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 glory. Haleluya. 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 Bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur. Di dalam Engkau dan keluar. Dalam Engkau ada pemulihan. Dalam Engkau ada pembenaran. Ada pengampunan dalam tuntaskan dosa ini. Yang percaya diberkati. Di dalam nama Yesus. Amin. Gimana ini?